يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول
حب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to
front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Insha'Allah, 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 we'll find our way.
أعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله. ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. محمد قلبي عليك صلى. طال سؤالي قولي ازاي كده عشق عيوننا حد مش شايفه لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله. ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. محمد قلبي عليك صلى. ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين. طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة، إني أزور المصطفى مرة. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله. ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله. محمد قلبي عليك صلى. Child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I feel time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you
time rewind if I could. Make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mom, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile. Whenever I'm around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me. The number one for me. The number one for me. Oh, oh, number one for me. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب
أهواك يا شهر الصيام. أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukronillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta Madrasah Baitullah, kepada pemateri Madrasah Baitullah. Selamat datang pada Zoom Madrasah Baitullah Majelis ke 143. Bismillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk belajar bersama secara online di forum online kita Madrasah Baitullah rutin setiap Sabtu pagi. Tak lupa salat serta salam selalu kita aturkan, selalu kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah mengajarkan kita berislam, yang insya Allah syafaatnya kita tunggu di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta Madrasah Baitullah yang insya Allah dirahmati Allah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar di forum kita Madrasah Baitullah Majelis ke 143 mengenai bagaimana menggapai haji mabrur. Melihat dekatnya kita dengan musim haji, barangkali di sini ada yang sudah berangkat haji atau barangkali menunggu kloter berangkat haji atau sebentar lagi akan berangkat haji di tahun-tahun dekat ini. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana eh, mengenai haji mabrur. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Randa Haji Basuki Abdurrahman, MSI, yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai forum pada pagi hari ini, silahkan kita siapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Kita siapkan eh, fokus kita siapkan perhatian kita. Kita bisa juga ajak teman-teman kita dan keluarga kita untuk turut hadir pada forum pagi hari ini. Bagi mungkin yang mengenal temannya akan berhaji atau keluarganya ada yang akan berhaji, silahkan bisa diajak. Kita ajak bersama, kita bersama-sama belajar di forum Madrasah Baitullah ini, yang semoga nanti bisa tercatat sebagai amal baik kita sudah berniat belajar mendekatkan diri ke Baitullah dan insya Allah bisa segera dipanggil haji semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, silahkan bagi para peserta dapat mengisi presensi yang linknya nanti akan kami kirimkan di kolom komentar. Dan bagi yang belum bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah, silahkan bisa bergabung melalui link presensi di akhir link presensi. Nanti ada undangan untuk bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga forum pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kami melanjutkan forum ke agenda selanjutnya bersama dengan pembicara kita Ustadz Basuki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah terhubung dengan kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terdengar Ustadz. Oke, ya. Nanti bisa share, Mas. Oh bisa Info. Ustadz, bisa. Minta tolong Ustadz Basuki dijadikan host nggih. Yang di laptop, yang bukan HP. Saya buka dua. Oh nggih siap. Sudah Ustadz. Oke, Baik. ya. Baik, baik. Alhamdulillah Ustadz Basuki sudah bergabung. Insya Allah setelah ini kita akan menyimak materi dari Ustadz Basuki. Bagaimana Ustadz? Apakah sudah siap untuk bersamai teman-teman semua? Ini sudah nyambung belum, Mas? Udah cek, Mas.
Untuk Hmm. Share-nya, audionya, share-nya belum masuk Ustaz. share mana Mas? Sudah di-host kan ya? Oke. Ya. Oke, sudah mulai Hmm. loading Ustaz ini. Ya. Nah, Alhamdulillah Oh, sudah masuk sudah ya. terlihat Ustaz. Oke. Oke, Iya. baik. Untuk itu monggo Ustaz nanti kalau sudah siap Iya. boleh Sudah. dimulainya. Iya Mas. Sudah. Udah bisa nyambung. Ini sudah terlihat tapi belum masuk Hmm. ke slide Ustaz. Iya makanya ini. Ini kok terganggu apa ini? Tuh. Oh iya. Nah, iya. Masuk Mas. Sudah Ustaz. Ya. Oke. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguh Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semua biidznillah atas izin Allah. Kita berada di madrasah Baitullah ini, Mandarul Umrah ini, sungguh atas izin Allah. Untuk itu mari kita selalu panjatkan syukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan niat kita ikhlas mengikuti acara ini, Allah berkenan berikan ridhonya pada kita semua. Amin. Bagaimana menggapai haji mabrur? Selamat kepada Bapak Ibu yang sedang melaksanakan atau persiapan. Semua orang tentu berharap ketika berhaji mengharapkan kemabruran. Bagi yang belum, tentu juga memohon pada Allah agar dipanggil, agar diizinkan untuk berangkat haji itu. Karena itu bagian dari kesempurnaan ibadah kita. Rukun Islam yang kelima, tentu Allah tegaskan itu. Apa ini maksudnya dengan haji mabrur? Gitu. Rasulullah SAW mengingatkan kita amal yang paling utama. Gitu. Ketika ditanya begitu, Rasul menjawab yaitu iman pada Allah dan Rasulnya. Gitu. Amanu billahi wa rasulihi. Ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, haji mabrur. Nah tentu kita semua punya cita-cita untuk bisa berangkat haji yang belum, yang sudah pun kadang menyaksikan lagi. Karena ada satu keberkahan yang akan diperoleh ketika kita melaksanakan haji itu. Satu tarbiyah yang maknawiyah di antaranya. Selain juga tarbiyah jasadiyah. Maka ini bagian dari yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam, yang Muslim, untuk melakukan itu. Tapi saya ingin ingatkan pada kita, agar niat kita, mungkin Bapak Ibu yang di sini tentu sudah niat ya untuk haji itu. Agar niat haji itu terlaksana, maka harus dikuatkan dengan irodah. Irodah itu kehendak. Kalau sudah niat haji, maka nampakkan, tunjukkan keinginan itu, kehendak itu dengan nabung misalnya. Kalau memang tahapannya begitu.
Nah, agar nanti tabungan itu betul-betul bisa berangkat haji, maka harus ada azimah, ada tekad yang kuat gitu. Walau ada kepentingan keluarga, ekonomi dan seterusnya, enggak diambil. Ini hanya diambil hanya untuk haji misalnya. Kalau yang lain juga umroh. Nah, maka kuatkan hal itu. Dari hadis ini sudah sangat jelas bahwa agar haji itu mabrur, gitu. Maka pertama Rasul menjawab, tidak orang yang paling utama amalnya adalah iman pada Allah dan Rasulnya. Maka itu tahapan niatnya. Ya, nanti kita ingatkan. Yang kedua Rasul ditanya, apalagi Rasul selalu jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Itu pelaksanaannya. Ya. Nah, apalagi Rasul, nah, tujuannya haji mabrur itu. Haji itu panggilan Allah. Maka kalau diurutkan ada 3 tahap gitu. Syarat haji mabrur. Pertama adalah lillah, niat karena Allah dan Rasulnya tentu, niat karena Allah. Kemudian dilaksanakan dan jihad itu. Haji itu juga bagian dari jihad. Ya, ya jihad itu nggak mesti perang. Kalau perang itu namanya qital gitu. Ya, jihad itu bisa jihad tenaga, pikiran, harta, dan semuanya. Gitu. Ya, sehingga laksanakan ma'allah dengan membersamakan Allah dengan aturannya. Pertanyaan Rasul yang kedua tadi. Nah, yang ketiga adalah tujuannya yang tertinggi adalah haji mabrur itu. Haji itu menuju Allah. Gitu. Ilallah. Kita tahapi. Pertama, tentang mabrur itu apa? Ditegaskan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Mabrur itu asal kata juga hampir sama dengan birun. Bir. Ala biri wa taqwa. Gitu. Yaitu ta'awanu ala biri wa taqwa. Misalnya kalimat itu. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi mabrur itu kebaikan. Jadi kalau orang haji mabrur maka akan muncul kebaikan padanya. Hajinya penuh kebaikan. Tidak ada maksiat dari niat pelaksanaan dan akhirnya pulang pun jadi lebih baik. Ya, kalau mabrur, haji mabrur itu bisa diartikan juga mabrur itu bisa juga kebaikan juga keberkahan. Sehingga ketika pulang itu memberikan keberkahan pada dirinya, pada keluarganya, lingkungannya, masyarakat dan seterusnya. Itu pemaknaannya haji mabrur. Ya. Nah, maka untuk mencapai haji mabrur itu syarat pertama adalah niat, lillah. Ya, ditegaskan gitu. Wa atimul hajjah wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Maka bagi yang berangkat atau sedang berangkat atau mau berangkat haji itu, maka pertama nawaitunya. Ya. Ketika niatnya lillah karena Allah, ya, dijalankan nanti ma Allah dengan aturan Allah, tujuannya Allah. Maka haji mabrur itu lillah, ya, untuk Allah. Bukan karena mau dipanggil Pak Haji, karena ada satu peristiwa di satu rapat pertemuan RT katanya. Itu ada seorang yang pulang haji, undangan dari RT tidak ditulis H, gitu. Dia nggak mau datang. Kenapa? Saya sudah haji kok nggak ditulis H-nya, gitu. Itu bukan tujuan yang harus dilakukan. Gitu. Nah, bukan buat konten itu. Jadi ya ada sih orang yang begitu. Gitu. Maka harus hati-hati diniatkan lurus pada Allah. Gitu. Nah, bahkan kan haji itu insya Allah doa terkabul, semua biaya diganti oleh Allah, bahkan dilipat gandakan. Nah, walau begitu ya jangan diniati terus
haji itu biar proyeknya lancar gitu. Ya. Kemarin saya umroh iktikaf itu bersama dengan seseorang yang dia memang niat banget dari Jogja itu, dia sudah menyiapkan perangkat medianya, terus dia bikin konten di satu tempat, bukan di Nabawi atau di Haram, tapi katanya ini tempat yang viral, saya harus ada di sana, saya harus bikin konten ini. Ya, itu semoga tidak merusak niatnya. Gitu. Maka agar haji mabrur, niatnya diluruskan sejak dari rumah. Karena Allah, karena perintahnya, karena ada kalimat firman Allah itu wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan melakukan satu perbuatan yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Ya. Ya, apapun yang kita lakukan harusnya lillah, karena Allah. Jadi yang pertama diluruskan. Nah, bahkan Rasul ingatkan juga hadis yang sangat terkenal tentang niat itu innamal a'malu biniat gitu. Ya. Umar bin Khattab berkata, aku telah mendengar Rasul bersabda, innamal a'malu biniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwasanya segala perbuatan manusia tergantung pada niat, dan bahwasanya bagi tiap-tiap orang mendapatkan apa yang niatkan. Gitu. Maka orang Jawa bilang nawaitunya gimana? Gitu. Ya barang siapa yang hijrah berpindah, ya termasuk haji. Berangkat dari rumah, pindah haji, berangkat haji. Kalau niatnya menuju ridho Allah, atau menuju Allah dan Rasulnya. Seperti panggilan dalam talbiyah itu. Labaik kalau malah baik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan meridhoi, tentu Rasul akan memberikan syafaat di hari akhir nanti. Ya. Tapi barang siapa hijrah berpindah dari rumah tidak haji karena urusan dunia tadi, ya mungkin agar bisnisnya lancar dan selesai gitu, ya. Atau karena kemegahan dunia, ya, biar jabatannya naik, karena di sana tempat-tempat multazam, gitu. Atau karena seorang dinikahinya, gitu. Ya ini karena hadisnya terkait dengan seorang pemuda yang ikut hijrah, tapi niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi niatnya karena ada doinya, ada calonnya yang ikut hijrah. Akhirnya ketahuan sahabat ditanyakan Rasul, gimana niat dia Rasul? Gimana orang seperti itu? Ya tergantung niat dia. Artinya karena Allah dan Rasulnya, ya dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Tapi yang dicari adalah kan seorang wanita, ya dia dapat itu aja. Maka jodoh itu karena ditujunya. Gitu. Mungkin harta, jabatan, ya gelar, wanita akan didapatkan. Tolong jenisnya. Tapi jangan harap ridho Allah kalau itu. Nah, maka bagi yang tidak haji atau yang mau berangkat, harus ditata niatnya itu. Apa yang akan dicari? Gitu. Ya. Kalau sering saya ingatkan tentang niat itu, seringkali ada beberapa tingkatan. Tingkatan orang itu beban, berat. Di perintah Allah itu berat. Suruh haji kadang ada berat. Padahal sudah punya uang. Alasannya belum dipanggil. Padahal mestinya kalimatnya, Allah tidak akan memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang dipanggil. Gitu. Jadi panggilan itu sudah ada, jangan nunggu panggilan lagi. Nah tinggal kita bagaimana memenuhi panggilan itu. Allah akan memampukan yang terpanggil. Subhanallah. Tadi malam saya juga silaturahmi kepada teman yang mau berangkat haji dengan istrinya. Hitungan ekonomi umum sulit berangkat. Nah, tapi atas panggilan Allah itu Allah memampukan agar berangkat. Ya, subhanallah sehingga orang sangat kaget gitu, kagum dengan beliau, gigihnya luar biasa. Istrinya ya kalau dibilang statusnya guru TK, ya. Terus suaminya itu ya pegawai, ya kalau boleh dibilang begitulah gitu ya. Nah, akhirnya saya tanya gimana ceritanya.
Ya, ketika saya dapat panggilan daftarnya tahun 2012 gitu. Nah, ketika dapat panggilan ini kami sudah bagaimana pontang-panting nyari memenuhi, akhirnya dapat urunan dari yang lainnya dan seterusnya gitu. Nah, karena dia mengamandang itu ada satu kewajiban yang harus ditunaikan kan ketika dipanggil. Gitu. Nah, apalagi kalau perintah Allah itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena saya ingatkan bahwa perintah Allah itu adalah kebutuhan kita. Ketika Allah perintahkan kita makan minum, kulu wasrobu, karena Allah tahu bahwa manusia itu butuh makan minum. Gitu. Nah, pada perintah Allah tidak sekedar makan minum, ya, supaya haji itu berarti kita butuh haji. Itu. Banyak makna hikmah yang diperoleh kalau kita paham, kalau kita jalan. Ya sama, ketika Allah perintahkan kita kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa, itu perintah Allah, kita butuh puasa itu. Bahkan Bapak Ibu kalau ini sedikit saya luaskan pemahaman kita agar kita memahami insya Allah bisa dijawab. Allah itu memberi pada kita itu yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Tentu yang kita butuhkan kan. Ya, inginnya kita punya mobil 5, tapi sebenarnya cukup aja butuhannya hanya 1. Tentu Allah akan beri yang kita butuhkan. Tapi kalau bisa dijawab, kita itu pengennya sehat atau sakit? Sehat. Gitu. Berarti kalau sakit itu pemberian siapa? Allah. Berarti kita butuh sakit enggak? Butuh kalau paham. Kenapa? Allah beri sakit agar kita sabar, kita berikhtiar berobat, itu berpahala. Bahkan ketika sabar diberi sakit, Allah akan ampuni dosanya. Tentu kita sangat butuh agar dosa kita diampuni Allah. Berarti sebenarnya kita butuh sakit. Tapi kalau mengatakan butuh sakit enggak? Butuh. Tapi kenapa ketika sakit mengeluh? Ini sama dengan haji itu. Wah berat, ekonominya berat dasar ya. Ya sama mengeluh. Kali itu kebutuhan kita upayakan semaksimal mungkin agar kita tunaikan. Ya. Nah akan bagus lagi kalau niat tadi agar mabrur. Ini semua karena syukur. Ya. Contohnya ketika kita bangun pagi ya atau bangun malam sekalipun, kita selalu berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa nusur. Tentu kalimat ucapan pertama adalah bersyukur. Allah bangunkan kita setelah matinya. Nah, sehingga ketika kemudian bangun, sholat tahajud sebagai bentuk syukur karena Allah membangunkan kita. Karena tidak semua orang dibangunkan Allah. Nah, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk haji gitu, ya kita bersyukur gitu. Allah beri kemampuan untuk berangkat gitu. Nah, sama kalau itu lebih tegaskan, kita bisa berdoa itu sudah bersyukur. Karena doa perintah Allah kita ucapkan tentu berpahala. Walau belum mendapatkan apa yang kita minta dalam doa itu. Itu sudah bersyukur. Karena tidak semua orang itu mudah bersyukur, mudah berdoa. Kalau niat berangkat haji karena syukur, ringan rasanya. Terima kasih ya Allah. Maka nanti kalau orang yang baru pertama datang ke Masjidil Haram tawaf lihat Ka'bah itu biasanya menangis karena bersyukurnya. Terima kasih ya Allah, Kau izinkan aku datang tempat ini yang selama ini aku hanya melihat gambar. Saya seperti ini kok bisa Engkau panggil ke sini. Itu syukurnya luar biasa. Nah, tingkat tertinggi adalah cinta. Kalau semua perintah Allah termasuk haji itu adalah bentuk cinta kita pada Allah, cinta itu memberi, bukan menerima. Cinta itu rela berkorban, bukan menuntut. Nah, maka semua pengorbanan saat haji itu dilakukan. Ya. Bahkan orang berangkat haji itu, orang menuju Allah, dipanggil Allah. Kalimat orang dipanggil Allah itu sama saja orang yang meninggal dunia. Maka kemarin saya juga misi pemberangkatan atau pamitan haji anak saya. Ya. Dia berangkat tapi karena tugas kesehatan dokter. Nah, saya juga ingatkan harus persiapkan karena dia berangkat suaminya kan enggak. Ya kan, harus bisa persiapkan istrimu saya bilang dipanggil oleh Allah. Nah, kontaknya dipanggil hati-hati bisa dihadai. Bisa juga
akan tersebut kematian di sana. Ya. Tapi kalau cinta rela berkorban untuk memenuhi panggilan Allah itu. Nah, cinta inilah yang akan menguatkan tindakan atau berangkat haji itu menjadi mabrur. Karena Allah juga firmankan, "Wama umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan padanya. Dukung doa, saya bilang ke suaminya, ya, ikhlaskan. Istri yang berangkat juga harus ikhlas meninggalkan keluarga karena memenuhi panggilan Allah. Gitu. Nah, diingatkan oleh juga, gitu. Itulah, ya, perintah itu ikhlas padanya, hanif atau istiqomah, termasuk juga dalam sholat, menunaikan zakat, berangkat haji, itulah agama lurus, gitu. Sekalian, nah ini yang perlu ditata awal kalau kemabruran itu. Kalau di ahli kam diingatkan, kalau ingin mendapatkan akhir yang baik, maka awalilah dengan yang baik. Kalau ingin mendapatkan kemabruran, awali dengan niat yang ikhlas. Maka saya juga ingatkan, berangkatlah dengan keikhlasan, pulanglah dengan kemabruran. Ya, insya Allah. Ya. Nah, baik. Coba bayangkan betapa ikhlasnya ciptaan-ciptaan Allah itu. Air itu mengalir di atas ke bawah karena tunduknya pada aturan Allah. Ya, betapa luas ciptaan Allah. Mari buka hati kita, semoga hati kita lebih luas dari apa yang kita lihat. Ya, tentu air menyejukkan siapa yang memandanginya. Gitu. Bahkan ikan pun terus beraktivitas bergerak sesuai aturan Allah. Burung pun tidak pernah ingkar janji. Gitu. Nah, sehingga kalau hati kita ikhlas, pasrahkan pada Allah semuanya. Ketika kita berangkat haji, sudah pasrahkan, semua sudah kita siapkan. Kalau orang sholat seakan fisiknya, kalau rukun Islam dia, syahadat itu ucapan terutama, kemudian sholat itu fisiknya, zakat uangnya, puasa juga fisik dan badannya, tapi kalau haji itu semuanya. Dari lisannya selalu berzikir, selalu mengucapkan niat, hatinya tunduk patuh, fisiknya menjalankan apapun yang Allah perintahkan, syarat rukunnya, uangnya juga dikeluarkan untuk biaya itu. Sehingga totalitas haji itu dalam ibadah. Baik, yang kedua, syarat haji mabrur, laksanakan dengan ma'allah. Artinya laksanakan bersamakan Allah dengan segala aturannya. Ini salah satu yang diingatkan, selalu diingatkan. Al-hajju ashhurum ma'lumat alaya. Haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumkan. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, gitu, maka larangannya, kalau ingin mendapatkan kemabruran, ya, janganlah berbuat rofas. Rofas itu kata atau perbuatan yang mengarah pada syahwat. Maka hati-hati yang berangkat bersama suami istri harus menjaga itu, ya. Apalagi saat ikhram, bagian ikhram. Nah, kemudian wala fusuqa, ya, jangan melakukan kemaksiatan. Maksiat itu lawannya taat. Ya. Kalau dilarang melakukan kemaksiatan, ya jangan melanggar larangan Allah dan ikuti perintahnya. Ya, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak melakukan yang tentu kita tahulah larangan-larangan itu. Semuanya. Kalau makna takwa, orang yang dekat dengan Allah itu orang takwa. Orang takwa itu yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Lakukan itu ketika berangkat haji, ya, apapun bentuknya. Karena kesalahan itu bisa kesalahan fisik, katakanlah gitu.
tapi juga bisa kesalahan hatinya, bisa jasmani, bisa rohaninya. Membatin yang jelek jangan, sombong nggak usah. Ya, karena di sana ya banyak peristiwa eh, spontan atau kontan, hukumannya balasan itu kontan. Ada orang yang merasa sombong, udah aku nanti pulang sendiri, udah tahu jalan kok gitu. Nah ternyata seharian nggak ketemu jalan untuk pulang. Akhirnya dia istighfar, menampun padahal atas kesombongannya. Itu sebuah kesalahan. Ya. Tapi ya juga ketika berbuat kebaikan, Allah akan balas itu. Ya. Banyak peristiwa itu. Maka lakukan sesuai aturan Allah. Ya. Termasuk jidal, ya usah debat kusir. Sejauh porong ngalah wae gitu. Apalagi ribut dengan rombongan atau marah dengan petugas atau curiga makanannya gini gitu. Ya, nah nggak usah. Kalau dapatnya itu ya disyukuri, kalau kurang ya golek dewe. Ya, tidak usah menghujat makanan yang diberikan dan seterusnya. Pokoknya betul-betul dijaga ketika ingin kemaburan tuh. Ya latihan seperti kita Ramadan tuh puasa itu tidak hanya sekedar puasa makan minum, tapi juga puasa panca inderanya, puasa hatinya gitu. Nah di haji juga gitu. Kalau ingin mendapatkan kemaburan ya harus betul-betul dijaga. Ya kalau fisiknya juga ya nanti ada larangan-larangan tidak membunuh binatang-binatang yang memang dilarang. Ya dia puasa panca inderanya. Ya dari telinga, mata, hidung, mulut, dan kulitnya dijaga. Intinya betul-betul menerapkan sebagai prinsip orang takwa itu. Itu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Baik, tujuannya agar haji mabrur, maka tujuan itu jelas. Gitu. Ya, sering saya tanya sebenarnya. Kita haji, kita sholat, kita puasa, kita ibadah sebaik apapun, ujung-ujungnya butuh apanya Allah. Jadi orang bilang apa? Ridhonya, mungkin kasih sayangnya, pahalanya, surganya, ampunan Allah. Itu semua baru miliknya Allah. Ya. Terus saya sering ilustrasikan ini untuk orientasi kemabrurannya. Seorang istri itu hakikatnya butuh apanya dari suaminya. Ada orang bilang duitnya, rumahnya, mobilnya. Kalau seorang istri diberi semua itu tapi ditinggal suaminya 5 tahun, tentu nggak mau. Kalau mau namanya matrean. Ya. Nah, tentu seorang istri butuh apa? Kehadiran suaminya. Ketika bersama suaminya kok lapar, tentu suaminya bikin uang untuk makan bersama. Kalau bersama suaminya nggak ingin kehujanan, tentu dibikinnya rumah oleh suaminya. Nah, sebenarnya apa yang kita tuju? Ini ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Bukan kembali pada milik Tuhan. Surga milik siapa? Allah. Harta milik siapa? Allah. Jangan sekedar menuju miliknya Allah. Ya, kalau harta milik Allah orang kafir saja dapat. Kalau hanya menuju surga itu baru rumahnya. Ya. Maka orientasi dibangun adalah menuju Allah. Ada beberapa penguat yang lain. Dalam surat Al-Baqarah itu juga diingatkan gitu. Ya. Alladzina idza sabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seringkali ada orang meninggal dunia kan kita ucapkan itu. Artinya apa? Sesungguhnya kami adalah milik Allah, ya, darah diri Allah, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Gitu. Jadi kembalinya pada Allah, bukan miliknya Allah. Kalau orang Jawa bilang gini, ketika ada orang meninggal dunia dikatakan piyambakipun sampun wangsul sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Wangsul itu apa? Pulang. Pulang itu kemana? Ke rumah. Aslinya manusia penduduk dunia atau penduduk surga rumahnya. Surga, Mbak Adam bahwa dilahirkan di surga. Maka mestinya kita pulang ke surga. Siapa tuan rumahnya? Tuan rumahnya. Ya Allah.
Terus ngapain kita pulang ke surga? Sowan. Apa sowan? Menghadap. Menghadap siapa? Allah. Karena kalimatnya piyambakipun sampun wangsul sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Berarti di hadapannya Allah persis plek ketemu Allah. Maka ayat yang lain juga menegaskan ya, potongan di tengah, pemangkana yarju liqa'a rabbih gitu. Ya. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, nah, berarti orientasi dibangun adalah menuju Allah, ketemu Allah. Ya. Syaratnya, nah, Allah tegaskan, fal ya'mal amalang soleha wala yusyrik bi ibadatihi rabbihi ada. Pertama, agar ketemu Allah nanti di surga, lakukan amal soleh. Tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dan beda badannya. Tidak syirik. Karena ada orang yang masuk surga, kalau pemahaman ini. Seperti saya ilustrasikan sedikit, di Keraton Jogja ini ada abdi dalem. Ya, abdi dalem. Tidak semua warga DIY bisa jadi abdi dalem. Terus, ketika ada pisauanan agung di keraton itu, sowan, sultan, yang bisa ikut sowan ya abdi dalem itu. Nah, tapi ketika di dalam ikut pesowanan, apakah langsung bisa ketemu di hadapan sultan langsung? Enggak semuanya. Tergantung pangkat derajatnya. Ya ulu-ulu, adipati, atau pangeran, atau apa. Nah, tidak semua orang yang masuk surga bisa langsung ketemu Allah. Ya tergantung derajat pangkatnya, kira-kira gitu. Ya. Maka ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Fajr tadi, kelanjutannya, atau awalnya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Orang beriman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali pada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridhonya, masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kalau dibalik, kita semua pengen masuk surga, syaratnya jadi hamba Allah. Hamba Allah ada 3 cirinya. Jiwanya tenang, hatinya puas, hidupnya diridhoi oleh Allah. Tapi selalu saya tanyakan, sudahkah jiwa kita tenang selama ini? Nah, ketika berangkat haji menuju Allah, tentu tenang jiwanya. Nggak gelisah. Nah, itu harus dibangun. Terus, kita harus puas dengan apapun kondisinya. Maka jangan mudah protes, mengeluh. Nah, bahkan Allah ridho dengan kita. Karena Allah, kita ridho pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, kita semua menuju Allah. Nah, nanti di haji ini juga akan menuju Allah. Yang lain juga ingatkan gitu, ya. Al-Baqarah 115. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi terus Fakim wajhaka lidini hanifah. Adakan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, ya kepada Allah itu sendiri. Tentu wajah ini bukan rupa ya. Kalau rupa kan rupamu, rupa kita ini. Ya wajah bisa juga kekuasaannya, bisa perintahnya, kehendaknya, dan seterusnya. Nah, saya kuatkan dengan hikam. Ada kalimat gini di kitab Al-Gham. Barang siapa melihat ciptaan Allah, namun tidak menemukan Allah, maka ia telah tertipu oleh ciptaan itu. Terhalang oleh ciptaannya. Padahal dalam ciptaan Allah itu tentu ada Allah di sana. Nanti kuatkan dengan yang lainnya, janganlah berhenti kepadaku. Janganlah berhenti padaku. Misalnya kita mencapai satu cita-cita, mungkin berangkat haji, mungkin dapat jabatan atau uang. Ada suara ghaib mengatakan, jangan berhenti padaku, karena aku adalah hijab penghalang antara kamu dengan Allah. Berusahalah untuk melewati aku, sehingga kamu dapat mencapai Allah. Tujuannya Allah, ilallah. Maka kalau kajian di hikam itu, kita semua itu salikullah, orang yang menuju Allah. Kalau sudah sampai pada Allah namanya wusul. Kalimat yang lain, janganlah berhenti pada aku hanyalah ujian bagimu. Di sana yang kau cari. Lanjutkan, menuju Allah itu. Nah, ini ada hadis. Kamu tidak akan memberi makan padaku. Mereka menjawab, bagaimana ya? Kamu tidak akan memberi makan padaku. Mereka menjawab, bagaimana kami memberi makan padamu? Ya Allah, sedangkan ku adalah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, memberi makan pada orang miskin, orang yang tidak mempunyai keluarga, dan orang yang berperang jalan Allah, itu adalah memberi makan padaku. Ini hadis Bukhari.
Nah, dikuatkan lagi dengan hadis Qudsi, saya baca terjemahannya gini. Aku adalah yang paling membutuhkan, kata Allah. Aku tidak membutuhkan makanan, tetapi jika kamu memberi makan kepada hambaku yang miskin, maka kamu akan bertemu denganku. Jadi semua perintah itu ujung-ujungnya bisa ketemu Allah. Yarjuna liqa arabim, bertemu dengan Allah. Mari bangun itu. Nah, haji itu sangat memungkinkan, sangat betul-betul dekat dengan Allah. Karena di sana pusat peribadahannya secara maknawiyah. Ya. Oke. Nah, maka kita selalu bertalbiyah. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'matak ya walakal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Jadi haji itu Allah manggil kita. Kalau kita berangkat, berarti kita sedang memenuhi panggilan Allah. Ya, ibarat meninggal dunia itu juga memenuhi panggilan Allah. Aku panggilanmu ya Allah. Ulang 3 kali. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya, sehingga ada satu syair itu, kalau mau didengar. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina kepada Allah. Setiap hamba pergi haji dengan segala hati yang baik, dia yang suci Allah. Pergi haji Ya, itu diantaranya, sehingga apa kunci-kunci haji mabrur? Bekal haji mabrur tentu niat, ucapan, dan akhlak baik. Saat Nabi ditanya tanda haji mabrur, beliau menjawab sebagaimana hadis riwayat Ahmad, al-kalami watibu atau ami it'am, memberi makan dan berkata yang baik. Jadi hidupnya itu memberikan kemanfaatan
Sebagaimana Rasul juga sabdakan, khairun nas anfa'u bin nas. Orang yang baik adalah orang yang beri manfaat bagi orang lain. Maka tanda haji mabrur itu, dia akan lebih dermawan, lebih bermanfaat bagi lingkungannya. Kemabruran tadi memberikan kerahmatan bagi yang lain. Dan tuturkannya jadi baik. Ya tentu itu simbol. Tidak hanya perkataannya, ya perbuatannya, ya matanya semakin baik untuk melihat. Haji mabrur itu sosial. Dampaknya adalah untuk yang lain. Bukan untuk dirinya sendiri saja. Banyak sedekah. Dari kalimat tadi yang harus saya sampaikan tadi. Maka dia akan lebih lomo, lebih dermawan. Itu juga salah satu ciri orang yang takwa. Aladina yufikuna fisarok wadorok. Yang dikaji seringkali di ayat sawalan atau halal biala itu. Surat 3 ayat 134 itu. Orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang pun sempit. Alias dermawan. Tidak pelit. Ya, misalnya di sana juga kalau mengambilkan jam-jam orang yang butuh kita bantu kita di antaranya. Tidak nyerobot antrian. Ya, harus antri, latihan sabar. Apalagi kalau nanti di Arafah, ya biasanya kamar mandi itu antrinya panjang. Semoga tahun ini sudah ada perbaikan, WC diperbanyak. Tapi tetap saja nanti akan jumlah WC dengan jumlah jamaah tentu banyak jamaahnya. Itu harus sabar. Nah, bicaranya lembut, ya sesama jamaahnya jaga. Waliyakul khairan aulia semut, kata Rasul, bicara yang baik atau diam. Kalau nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Nah, pulang haji lebih baik dari sebelumnya. Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang haji mabrur. Beliau menjawab, dia pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan semangat terhadap akhirat. Jadi kalau nanti tanda kemabruran itu ada, dia muncul zuhud. Nah, kalau ngaji zuhud ini, lawannya zuhud itu qanaah. Kalau sering saya pandu, orang itu tidak boleh marah, harus sabar. Walkan diminal itu, jangan orang yang menahan amarah, alias sabar. Sabar itu tidak ada batasnya, tapi sabar ada tempatnya. Sabar orang miskin, setelah bekerja maksimal dan segitu, qanaah, terima saja. Itu ketentuan Allah yang terbaik. Gak usah mengeluh bagi nangis ya. Kalau nggak dapat ya nggak dapat ya. Tapi kalau sabar orang kaya raya adalah zuhud. Zuhud itu kalau di pesantren Pak Kiai ngendika, boten-boten barang ingkang gumantil ing ati kajawi namo Gusti Allah piyambak. Tidak ada sesuatu yang terpaut di hati kita kecuali Allah. Harta, kekayaan, jabatan, bahkan gelar haji, tampan, cantik, jabatan tinggi, gak geser posisi Allah di hatinya. Itu zuhud. Ya, terhadap dunia, tidak serakah tentunya. Dan semangat terhadap akhirat. Sehingga ibadahnya semakin baik, sholatnya ke masjid, baca Qur'annya semakin tekun, puasa sunnahnya juga dilakukan, dan semuanya. Orientasinya. Maknanya, tanah mabrur bukan di paspor, ada stempel gelar haji. Tapi di akhlak setelah pulang. Sholat jamaahnya rajin. Ya, bohongnya berhenti. Riba ditinggalkan. Karena ini sangat mendasar ya. Karena banyak orang yang masih terlibat dengan riba itu. Ya, walaupun apakah hanya untuk tabungan atau apa. Ya. Nah, setelah pulang haji harus betul-betul bersih semuanya. Oke. Nah, haji menghapus dosa seperti bayi lahir. Dikasihkan saya baca terjemahan aja ya, waktunya ya, Mas ya. Barang siapa haji karena Allah, lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, ia pulang seperti hari ketika dilahirkan ibunya. Ya kalau bahasanya Idul Fitri kosong-kosong lah gitu. Itu bahasanya Pertamina mulai dari nol. Artinya tidak ada dosa lagi atasnya. Subhanallah. Itu yang kita harapkan. Senangnya haji itu kalau mendapatkan haji. Maknanya adalah ini syarat mabrur lillah rofasa wala fusuqa. Ya, karena Allah tidak rofas tadi, tidak fusuk gitu. Nah, tadi saya matur kalau lulus hajinya jadi mabrur maka seakan dosa nol. Karena juga ada hadis antara umroh dengan umroh berikutnya dihapuskan dosanya, apalagi haji. Ketika ya menghapus dosa tadi sudah ya oke. Nah, 5 langkah praktis. Pertama, luruskan niat.
Bapak Ibu yang mau berangkat haji atau meniatkan haji, halalkan harta. Tadi sudah diingatkan di Syair juga gitu. Nabi bersabda, jika seorang keluar berhaji dengan harta halal, diserulah hajimu mabrur. Jika harta haram, labaika ya wala sa'dik wala sa'daik gitu. Artinya ya sudah yang lulus yang tentu hartanya halal. Jadi lunasi utang, jauhi riba, pastikan kos haji 100% halal. Belajar manasik dan jaga lisan bagi yang mau berangkat sudah tentu. Kebanyakan jidal karena apa? Ya kebanyakan jidal karena tidak paham manasik. Maka belajar dulu. Di tanah suci perbanyak zikir, dia lebih selamat tadi ya. Aliyakul khairan aliyasmut. Perbanyak khidmat, kurangi komplain. Bantu jamaah tua. Ya. Berbagi kursi roda kalau memang diperlukan, kalau tak punya. Kasih air. Nah, ya banyaklah memberikan kemanfaatan itu. Ya. Itulah tanda haji mabrur di antaranya ya. Nah, itu beberapa sikat aja. Tinggalkan maksiat kecil. Nah, ini bagi yang rokok ya harus ditinggalkan. Jangan terlalu selfie berlebihan di depan Ka'bah mengurangi khusyuknya ibadah bisa juga. Bagi gosip ditindak mena atau fusuk yang ngikis pahala. Minta maaf sebelum berangkat. Maka kemarin saya dengan anak-anak itu yang mau berangkat ya. Kita saling memaafkan, saling meridhoi dulu. Ya semoga Allah masih bisa ketemu lagi, mempertemukan lagi. Kalau enggak, ya sudah selesaikan. Dosa kemanusiaan menghalangi hak mabrur. Ya, kalau kemarin dosa awalan, gitu kan. Ya, kemudian setelah saling minta maaf, saling minta ridhonya, berangkatlah. Dia tidak ada beban. Karena saya singgung sedikit, Mas. Jadi kalau terjadi saling maaf memaafkan, pertama harus ada yang memaaf, harus yang minta maaf. Yang paling berat menurut saya yang minta maaf. Walaupun memaafkan juga berat. Karena orang meminta maaf itu pertama harus mengakui kesalahannya, itu berat. Yang kedua bertanggung jawab atas kesalahannya. Wis dihukum apapun monggo tapi yang penting dimaafkan. Yang ketiga wis kulo janji nggak mengulang lagi. Yang keempat mun ajeng kulo perbaiki gitu. Jadi 4 kriteria ini kalau memang betul-betul maaf dengan sungguh-sungguh. Bukan maafnya pencitraan ya. Tadi apa? Mengakui kesalahan, tanggung jawab atas kesalahan, berjanji nggak mengulangi dan mengimbangi dan amal soleh. Melakukan kebaikan. Sedangkan yang memaafkan ini kaitan dengan ini, biar nggak ada beban. Orang yang disalahi orang, kadang merasa, wah dia memusuhi saya, dia mengucilkan saya, dia mengambil hak saya, dan seterusnya gitu. Nah ketika mau memaafkan, ya sudah saya maafkan, lupakan kesalahan. Jangan diudat-udat lagi, jangan dipikirkan lagi. Yang kedua, berani dia melepaskan egonya, nggak penting aku, yang penting Allah aja. Nah, maka dia melepaskan beban. Ya. Kalau dendam, dia memegang bara. Artinya berat di hatinya. Lepaskan saja, ya sudah. Gitu. Nah, apalagi orang yang memaafkan, kalau bisa sampai tingkat keempat, saya berikan contoh dulu. Kalau orang punya hutang pada kita, gak nyaur, ditagih malah disauri padu. Nah, tapi suatu saat dia datang, mohon maaf, selama ini saya belum bisa nyaur, sekarang sudah saya siapkan uangnya, ini saya kembalikan. Tapi kalau kita orang yang betul-betul memaafkan, pun kalau maafke, sudah saya maafkan, saya sudah nggak mikirkan lagi, sudah saya bebaskan, lepaskan, uangnya bawa pulang, milikilah saja. Kira-kira orang yang kita maafkan begitu bahagia nggak? Bahagia. Nah orang yang memaafkan itu dalam rangka membahagiakan orang lain. Nah sehingga berangkat haji tanpa beban, gitu kan. Kalau ada yang salah, kita lepaskan kesalahannya, ya. Kalau kita minta, kalau salah kita juga minta maaf, tidak mengulangi lagi. Insya Allah kita akan capai kesuksesan. Ketik gitu, Mas Iva, ya, Mas Dia, ya, Dia. Apa yang saya sampaikan, mungkin kalau ada yang mau menguatkan. Oh, Baik, syukron. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Basuki atas penyampaiannya. Insya Allah
memberi gambaran sekali kepada kita, terutama bekal bagi kita yang akan berangkat baik tahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya. Insya Allah kita semua bisa berangkat dan sangat membantu untuk kita bisa mempersiapkan diri kita dari sekarang agar bisa segera dipanggil ke Baitullah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada pertanyaan nanti boleh satu atau dua saja. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, tapi izinkan kami menginformasikan beberapa hal dari Wonderful Umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Wonderful Umroh mengajak menjadikan tahun ini sebagai tahun panggilan hati kita untuk berumroh. Insya Allah setelah musim haji nanti kami sudah akan berangkatkan di bulan Juni dan kami ada paket sudah tercatat paket-paket kami hingga bulan November. Silahkan Bapak Ibu yang ingin berangkat umroh bersama kami, tertarik dengan paket kami, ingin berangkat di bulan-bulan eh, tiap bulan kami ada keberangkatan, silahkan hubungi kami. Berikut paket-paket kami di setiap bulan ada dan insya Allah nanti akan ada umroh keberangkatan bersama dengan owner kami Ustaz Dita Karyawan di tanggal 8 Oktober di bulan Oktober sehingga silakan apabila Bapak Ibu yang tertarik ingin umroh bersama Pak Ca bisa hubungi kami atau ingin umroh 2 kali Jumat di Tanah Suci, atau ingin umroh plus Turki, atau ingin umroh hemat, silahkan hubungi kami. Insya Allah kami siap bantu, siap mengarahkan bagaimana cara mendaftarnya. Selain itu kami juga menyediakan umroh private atau umroh suka-suka. Silahkan bisa membuat paketnya sendiri, merancangnya sendiri. Kami nanti akan hitungkan berapa harganya, berapa biayanya, dan menyesuaikan dengan keinginan bisa berangkat bersama keluarga, bersama kantor maupun bersama komunitasnya. Kemudian apabila ada yang ingin haji, haji plus kami insya Allah menyediakan jasanya, badal juga, badal haji dan badal umroh, dan juga tabungan umroh maupun arisan umroh bagi Bapak Ibu mungkin di rumah ada bersama tetangga atau bersama majelis taklimnya ingin umroh bersama, ingin nabung umroh bersama atau ingin arisan umroh bersama, silahkan bisa hubungi kami, kami bisa menyediakan mengakomodasi sesuai dengan kebutuhannya. Demikian informasi dari kami Wonderful Umroh. Mungkin selanjutnya kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, terutama yang ingin berangkat haji dan mungkin ingin lebih yakin lagi nih mengenai materi pada pagi hari ini atau yang tahun-tahun dekat akan berangkat, boleh ingin bertanya, kami sediakan waktu mungkin satu dua pertanyaan saja sebelum nanti kita akhiri. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dipastikan terlebih dahulu atau ada yang ingin didiskusikan bersama dengan Ustaz Basuki. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu sekalian bisa mengisi presensi pada pagi hari ini. Bagi yang belum bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah kami dapat bergabung. Link ada di akhir presensi. Insya Allah akan ada update rutin setiap pekannya mengenai program Madrasah Baitullah di hari Sabtu pagi sehingga silahkan stay tune di grup, silahkan perhatikan di grup. Insya Allah akan kami update selalu mengenai program kami Madrasah Baitullah rutin setiap Sabtu pagi. Kami juga menyediakan promo-promo menarik di grup Madrasah Baitullah. Jadi yang ingin berumrah bersama kami bisa bergabung. Insya Allah kami akan share promo-promonya, share informasi-informasi mengenai umroh dan haji di grup tersebut. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari teman-teman peserta Madrasah Baitullah, Ustaz Basuki. Ya, Mungkin, kalau saya ya, sebelumnya itu saya tambahin sedikit monggo kalau Ustaz, ada. silakan, silakan. Ya. Ya. Nah, bisa dibuka share-nya lagi, Mas? Udah ya? Monggo di-share ulang dulu, Ustaz. Oh, di-share ulang ya? Nggih. Ya, share. Ya, yang ini ya. Masih, Mas? Nggih, Belum? terlihat, Ustaz. Bisa dibesarkan. Ya, enggak. Ini ada pojokannya loh yang ganggu. Nggak bisa disetel, Mas. Oh, Ada petunjuk apa tuh? Bentar.
Wis, nggak bisa. Jadi ada yang bisa itu. Oke, sip. Udah. Muncul, Mas? Sepertinya Belum? masih loading saat belum muncul. Oh, iya. Bentar. Hmm. Ini. Yang muncul masih dari Mas Diva. Yang muncul masih sebelum, nah sudah saat Udah. sudah ya. Oh, ya. Baik, sekalian. Penutup jamaah haji itu adalah madrasah. Jamaah haji itu adalah madrasah. Seperti di sini ada madrasah. Ya, ya. Nah, wukuf di Arafah adalah latihan di padang mahsyar. Tawaf itu latihan taat. Sa'i itu latihan ikhtiar. Walaupun hasilnya nggak di situ. Riwayatnya kan begitu kan. Ibu Hajar lari dari Safa Marwa mencari air tapi ketemunya gitu, tapi haruslah berikhtiar. Melontar jumroh itu latihan melawan setan gitu. Dan diterima setelah haji, tambah takut Allah, tambah sayang keluarga, tambah ringan sedekah. Baik, renungan haji. Nah, sekalian, bagi yang sudah pernah bisa renungkan lagi, yang belum persiapan. Pertanyaan pada diri setelah menunaikan haji. Ya, ini sebenarnya saya ambil dari sebuah peristiwa dari Syekh Sibli namanya. Bertanya pada muridnya sepulang haji. Pertanyaannya, apakah kamu telah berniat pergi haji dengan kuat pada saat itu juga kamu berniat untuk meninggalkan selamanya segala sesuatu yang bertentangan dengan semangat haji. Semangat haji adalah semangat menuju Allah, maka meninggalkan kepentingan selain Allah. Ketika kamu menanggalkan pakaianmu untuk memakai pakaian ikhram serba putih, apakah kamu juga berjanji untuk menanggalkan segalanya kecuali Allah? Di hatiku hanya ada Allah. Zuhud tadi maknanya. Ketika kamu mandi dan wudhu, apakah kamu berniat untuk membersihkan dosa dan segala kesalahanmu? Betulkah begitu? Ketika kamu memasuki tanah haram, apakah kamu berjanji untuk meninggalkan segala yang haram untuk selama-lamanya? Aku berjanji tidak akan mau makan yang haram, ngambil yang haram. Ketika kamu menziarahi kota Mekah, apakah kamu mengingat akhirat? Disitulah proses bimbingan Allah tentang Islam ini. Keringat akhirat. Ketika kamu berada di Masjidil Haram, apakah kamu berniat untuk takarub pada Allah? Mendekat pada Allah. Takarub ila Allah. Ketika kamu melakukan ramalan kecil saat tawaf. Jadi tawaf di putaran 1, 2, 3 itu Bapak disunahkan untuk lari kecil. Jalan cepat. Apakah kamu berniat juga saat itu lari dari cinta dunia? Hanya cinta pada Allah semata. Apakah kamu mengangkat tanganmu atau mencoba hajar aswad saat mulai tawaf? Jadi menghadap kiri, tangan kanan diangkat, melambaikan tangan di Ka'bah dan ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Apakah ketika itu pula kamu merasakan keselamatan dan berada dalam genggaman Allah? Seakan kau berjabat dengan Allah, deal untuk selalu taat pada Allah. 9. Apakah kamu melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah? Ya. Dan apakah pada waktu itu pula kamu merasakan bahwa segala kotoran kemaksiatan telah luntur dari dirimu dan kesucian jiwa suci dirimu? Safa itu kesucian, Marwah itu kemenangan, ketenangan, suksesan. Apakah mencapai itu? Apakah ketika kamu mendaki Bukit Marwah, jiwamu merasa tenang dan aman? Sehingga orang yang akan masuk surga adalah jiwanya tenang. 11. Apakah kamu waktu berada di Arafah menyadari kedatanganmu ke dunia ini? Apa harus kamu lakukan?
dan kemana kamu akan pergi? Bahkan kalau saya sering mandu, dari mana kita dilahirkan? Untuk apa dilahirkan? Mengapa dilahirkan? Mau kemana kita dilahirkan? Apa yang kita tuju? Nah, ketika terus didekatkan pada ingat orang tuanya, ingat perjalanan hidupnya, ingat apa yang Allah perintahkan, akhirnya terjadi sebuah ketidakseimbangan, masalah muncul, biasanya banyak orang menangis di situ. Apakah waktu berada di Musdalifah, kamu hanya ingat Allah dan lupa segalanya? Di Musdalifah adalah kita beralaskan tanah, beratapkan langit, disunahkan untuk tidur ya di tengah malam, sehingga kemewahan apapun yang kita punya, rumah megah di Jogja dan seterusnya, tidak kita pikirkan, nggak bisa kita bawa. Kita hanya betul-betul menggantungkan pada Allah. Apakah waktu berada di Mina telah berjanji untuk mengorbankan diri dan hartamu di jalan Allah? Dan di saat itulah terjadi sebuah pertempuran. Kalau kisahnya Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, setan menggodanya. Sehingga godaan pertama tentu pada Ibrahim, seakan ada semacam pertanyaan, ya Allah, ulangi lagi mimpi itu agar kami segera melakukan. Godaan kedua terjadinya peristiwa penyembelihan Ismail itu, Ibu Hajar digoda oleh setan. Bu, cegahlah itu, suamimu akan menyembelih anakmu. Tapi Ibu Hajar mengatakan, biarkan suamiku melaksanakan perintah Allah, karena suamiku lebih cinta pada Allah daripada dirinya, apalagi anaknya. Yang ketiga, Ismail digoda. Ismail, jangan mau dibunuh bapakmu. Bapakmu bukan mimpi dari Tuhanmu. Tapi bapakmu hanya ingin menyingkirkanmu saja karena nggak tanggung jawab padamu. Tapi jawaban Ismail betapa menunjukkan hati. Ya batif al-matuk marasata juduni insyaallah minasabirin. Ayah, lakukan ayah. Apa yang Allah perintahkan padamu, kau akan menjadi orang sabar. Dimonumenkan dalam 3 lemparan sumroh itu, Ula Wustu Akobah. Di saat itu pula, apakah kamu waktu berada di Mina merasa mencapai suatu harapan bahwa tidak akan buat maksiat lagi? Karena melempar jumroh sama saja melempari setan-setan itu. Apakah kamu saat melempar jumroh, kamu berniat melempar perilaku satu ini dalam dirimu? Karena godaan dari dalam, ada dari luar. Ya, dari dalam, kadang kita dibikin ragu, kadang menolak, melawan perintah Allah. Lemparkan itu. Sehingga hanya sami'na wa ta'na, di samping juga melempar setan-setan yang menggoda kita untuk melawan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Apa waktu kamu bertahalul? Cukur rambut. Kamu berjanji akan mencari nafkah halal selamanya. Bisa direnungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Walaupun belum berangkat haji, mestinya ini pun juga menjadi komitmen kita. Apakah kamu ketika melaksanakan tawaf wada atau pamit merasa kehormatan meningkat? Alhamdulillah ya Allah, aku sudah tunaikan semua perintahmu, akan membawa ketakwaan kepadamu. Dan merasa mendapat penghormatan dan kemuliaan dari Allah. Dan apakah ketika itu kamu berkata, selamat tinggal sepenuhnya kepada hawa nafsumu? Enggak, hanya tunduk patuh pada Allah semata, godaan setan akan terkalahkan. Enggak akan diikuti. Seperti Khalifah Umar, setan pun terbirit-birit lari ketika membau keringatnya Umar bin Khattab. Karena orang tegas dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, Saudara, semua pertanyaan tadi oleh Sesibli itu dijawab oleh sang murid. Saya bahwa semua syariat haji telah kami laksanakan, tapi hakikat batiniahnya tidak kami lakukan. Maka Sesibli radhiyallahu anhu mengatakan, kembalilah dan ulangilah hajimu supaya aku telah terangkan padamu. Bapak Ibu, saya juga pernah memandu acara seperti ini dalam bentuk pelatihan kesadaran saya itu. Kini ada seorang bapak komentar, rugi Pak, kemarin saya berangkat haji hanya menggugurkan kewajiban. Andaikan saya belum berangkat haji mendapatkan jalan sini, betapa indahnya nikmatnya saya berhaji. Jangan sampai kita menyesal begitu. Ya, menutup
Singkatnya, niat haji meninggalkan larangan Allah, pakaian ihram menanggalkan selain Allah, mandi dan wudhu membersihkan dosa dan kesalahan, masuk tanah haram meninggalkan yang haram, ziarah Mekah mengingat akhirat, masuk Masjidil Haram takarub pada Allah, lari kecil saat tawaf, lari dari cinta dunia, angkat tangan atau cium hajar aswad, berada dalam genggaman Allah, deal dengan Allah, sa'i melunturkan kotoran dan kemaksiatan sehingga jernih jiwanya, mendaki bukit Marwah, jiwa tenang dan aman, Arafah, datang di dunia dan tahu kemana akan pergi, nggak salah jalan lagi, nggak melakukan kesalahan lagi. Musdalifah hanya zikrullah dan lupa segalanya. Harta kekayaan nggak penting sih. Soal itu sarana. Mencapai Mina, tidak bermaksiat dan berkorban jiwa raga untuk Allah. Lempar jumroh melempar perilaku syaitoniyah. Tahalul mencari nafkah yang halal selamanya. Tawabada rohani, karomat, dan meninggalkan hawa nafsu. Dah, begitu Mas Diva. Tenun. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Basuki yang telah menyampaikan renungan bagi kita, penguatan bagi kita, pengingat bagi kita, bagaimana kita bisa meraih haji mabrur, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut ibadah haji agar bukan hanya menjadi penggugur kewajiban, tapi benar-benar bisa kita maknai sebagai perubahan bagi diri kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta Madrasah Baitullah yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Basuki yang telah mendampingi kita, menyampaikan materi yang luar biasa, Masya Allah ini bisa menguatkan kita, menyiapkan kita menuju ibadah haji. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan di Forum Madrasah Baitullah Sabtu pekan depan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, eh, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين